Halo, Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sigma Energy Compresindo Tbk atau kode sahamnya SICO. Oke, kita masuk ke company profile. Jadi Sigma Energy Compresindo atau SICO didirikan tahun 2007 Tangerang dan bergerak di bidang usaha jasa penyewaan alat-alat untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar dengan menggunakan teknologi kompresi. Perseroan adalah pemimpin pasar dalam menyediakan layanan mini gas kompresor untuk memonetisasi gas suar bakar dan mengoptimalkan produksi migas pada sumur-sumur marginal serta yang berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan melakukan penyewaan mini kompresor dengan merek GasJack. Jumlah mini gas kompresor yang telah dimiliki saat ini sebanyak 48 unit. Perseroan juga memiliki satu perusahaan anak yaitu PT Sigma Niaga Gas yang bergerak di bidang pengoperasian SPBU dan bekerja sama dengan Shell. Oke, perseroan beralamat di GKM Green Tower, Simatupang, dan websitenya di sinerco.co.id. Oke, produk dan servisnya ada 3. Yang pertama mini kompresor, teknologi mini gas kompresor dapat berfungsi sebagai peningkatan produksi sumur marginal. Yang kedua ada dari flare gas atau gas suar bakar, yaitu alat pembakar berbentuk vertikal yang biasa digunakan dalam sumur minyak, sumur gas, alat-alat pembor, kilang, plan kimia dan plan gas alam. Yang ketiga artificial lift atau gas lift, yaitu proses pengangkatan fluida dari gas sumur dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi hasil kompresi ke dalam anulus atau ruang antara tubing dan casing, dan kemudian ke dalam tubing produksi sehingga terjadi proses aerasi. Oke, tadi produk dan service. Berikutnya kita masuk ke customer atau kliennya. Ini salah satu sebagian ya, ada Pertamina, Medco Energy, Vico Indonesia, Ramba Energy, Chevron, dan lain sebagainya. Struktur IPO, saham yang ditawarkan sebanyak 270 juta lembar dengan persentase IPO 29,67%. Dari modal ditempatkan dan di store penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp50 per lembar. Harga penawaran masih indikasi dalam kisaran Rp190 hingga Rp230 per lembar. Dengan demikian nilai IPO maksimal itu senilai Rp62.100 juta. Penjamin emisinya adalah NH Korindo Sekuritas. Oke, ini strukturnya. Jadi setelah IPO, Sigma Energy akan memegang saham sebanyak 63% dan Patricia Gita sebanyak 7%. Oke, berikutnya warrant. Jadi sering dengan penawaran saham ada warrant juga, warrant seri 1. Semua informasi ini belum turun ya, jadi baru kita dapat, yaitu jumlah warrantnya sebanyak 27 juta dengan rasio warrant 10 saham baru mendapatkan satu warrant seri 1. Oke, judul jadwal IPO, masa penawaran awal 15 hingga 18 Maret, efektifnya 29 Maret, dengan masa penawaran umum antara 31 Maret hingga 5 April. Adapun tanggal penjatahan pada 5 April, distribusi pada 6 April, dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 7 April 2022. Dana penggunaan hasil penerbitan IPO ini sebagian besar 51% untuk pengembangan usaha, yaitu pembelian unit kompresor, 1 unit gas kompresor senilai 850.000 dan 1 lagi unit kompresor seharga 650.000 US dollar. Selain pengembangan usaha, terus dana hasil penggunaan IPO ini sebesar 33% untuk modal kerja, yaitu pembelian spare part, pembelian kendaraan operasional, dan renovasi kantor, mes, dan workshop. Sisanya itu
untuk pembayaran utang bank. Resiko ya standar seperti kita tahu ada resiko utama yaitu resiko menurunnya harga minyak dunia. Sementara kalau resiko usaha itu ada resiko keterbatasan tenaga ahli, kelangkaan pasokan spare part, resiko persaingan usaha dan lainnya. Sementara untuk resiko umum itu ada resiko perubahan kebijakan dari sisi pemerintah, resiko kondisi perekonomian makro, resiko bencana alam dan lainnya. Terakhir dari resiko terkait investasi yaitu adanya resiko fluktuasi harga saham, resiko terkait kebijakan dividen, dan resiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya. Key financial highlight, jadi ini rasio, current rasionya sebesar 1,9 kali, liabilities per aset 0,4 kali, liabilities per equity 0,7, interest coverage 6,9 kali. Oke, sementara untuk istighsar laporan laba rugi, rasio gross profit margin 44,2%, net profit margin 12,4%, perusahaan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar perusahaan mencatatkan return on asset sebesar 9,7%, return on equity 16,7%, revenue growth 3,7% dan net profit growth sebesar 8,8%. Oke, demikian untuk presentasi emiten hari ini. Terima kasih.